Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Fatayat Nahdlatul Ulama dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah hingga sampai saat ini kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia pada tahun 1446 Hijriah, tahun 2025 Masehi. Selanjutnya salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah istiqomahkan hati kita agar senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Fatayat Nahdlatul Ulama dimanapun berada, saat ini kita berada pada bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan penuh dengan keberkahan, yang mana berkahnya tidak hanya dapat diraih oleh kaum Adam saja, tapi kita pun sebagai wanita muslimah juga dapat meraih keberkahan pada bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu hadirin, oleh karena itu sahabat, mari kita gunakan kesempatan ini dengan kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita muslimah dimanapun berada tentu ingin menjadi ahli surga. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan kultum Ramadan dengan tema Ramadan Bulan Wanita Solehah. Hadirin sahabat Fatayat NU dimanapun berada, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairi mata'id dunya al-mar'atus salihah." Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan ialah wanita solehah. Bak kata Pak Haji Roma Irama dalam sebuah syairnya, setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan terindah. Nah, hadirin, siapakah wanita solehah ini? Apakah mereka yang memiliki berat badan yang ideal? Atau mereka yang memiliki kecantikan faras fisiknya? Ternyata Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam potongan surah An-Nisa ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim, Fassolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Yang artinya, maka perempuan-perempuan yang solehah itu ialah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga kehormatan dirinya ketika sedang tidak bersama suaminya, maka Allah akan menjaga mereka. Hadirin sahabat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 ini Allah sebutkan ada dua ciri-ciri wanita yang solehah. Yang pertama, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, bagaimanakah kita sebagai wanita solehah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslimah, dengan mengerjakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Wanita yang solehah tidak hanya mengerjakan ibadah fardu saja, tapi dia akan berusaha untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Bangun qiyamul lail di tengah malam untuk mengerjakan sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, dan sholat sunnah lainnya. Wanita yang solehah pada bulan Ramadan yang mulia ini, ia gemar membaca Al-Quran. Bagaimana tidak? Bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakan amal pahala kebaikan. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran. Satu ayat yang kita baca di dalam Al-Quran, Allah akan memberikan 10 pahala kebaikan. Nah, wanita yang solehah pada bulan Ramadan yang mulia ini, ia senang, ia gemar membaca Al-Quran, dan ia akan berusaha, berupaya menciptakan nawwir buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Ia akan membangun rumah tangganya, membangun keluarganya dengan sholat dan bacaan-bacaan Al-Quran. Wanita yang solehah pada bulan Ramadan yang mulia ini, ia senang bersedekah serta berbahagia dengan mempersiapkan hidangan, baik hidangan sahur dan berbuka puasa buat keluarga. Kemudian sahabat-sahabat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apakah ciri wanita solehah yang kedua? Ciri wanita yang solehah yang kedua yaitu yang taat kepada suaminya. Bagaimanakah kita sebagai wanita solehah untuk taat kepada suami kita? Yaitu qanitatun, dengan mentaati perintah-perintah suami kita, selagi perintah itu dalam hal kebaikan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang solehah, yang taat kepada suaminya, ia akan menjaga kehormatan suaminya ketika sedang tidak bersama suaminya. Menjaga kehormatan suaminya, menjaga aib-aib suaminya. Sahabat-sahabat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam sebuah hadis, wanita-wanita yang solehah ini yang apabila iza sholatil mar'atu khamsaha, yang apabila dia mengerjakan sholat 5 waktu, wa shomat syahroha, berpuasa pada bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatan dirinya, wa ta'atil zawjaha, serta yang taat kepada suaminya. Wakilalah yaumal qiyamah, dikatakan padanya pada hari kiamat nanti, udkhulil jannati, masuklah ke dalam surga, min ayyil abwabi jannati syi'ta, lewat pintu-pintu surga yang ia kehendaki. Nah, wanita yang solehah yang mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan suci Ramadan, menjaga kehormatan dirinya serta taat kepada suaminya, ia akan mendapatkan keistimewaan di yaumil akhir nanti, yaitu ia bisa memasuki pintu-pintu surga yang ia kehendaki. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat-sahabati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita semua pada bulan Ramadan yang mulia ini, kita bersama-sama berusaha dan berupaya agar kita bisa menjadi wanita-wanita yang solehah. Dan bagi wanita muslimah dimanapun berada yang saat ini sedang dalam keadaan uzur ataupun haid, yang tidak bisa untuk mengerjakan kewajiban pada bulan Ramadan ini, jangan sedih ataupun berkecil hati. Walaupun engkau tidak dapat mengerjakan ibadah fardu pada bulan suci Ramadan, engkau pun akan bisa mendapatkan pahala yang sama yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Contohnya disebutkan dalam
dalam sebuah hadis, hendaklah kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Dan wanita yang saat ini sedang dalam keadaan uzur ataupun haid, kita bisa melakukan ibadah sunnah lainnya, seperti kita memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bangun qiyamul lail dengan berzikir kepada Allah. Karena apa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati akan terasa tenang. Nah, marilah sahabat semua, kita bersama-sama memanfaatkan umur kita ini, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, agar kita berusaha dan berupaya, agar kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, agar kita bisa termasuk ke dalam golongan-golongan wanita solehah. Dengan kita mengerjakan kebaikan, dengan kita berusaha agar kita bisa menjadi istri yang baik buat suami kita, menjadi istri qurrata a'yun, penyejuk hati, penenang jiwa bagi suami kita, menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati, penenang jiwa bagi kedua orang tua kita. Marilah kita berusaha agar kita bisa menjadi seorang ibu yang bisa menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak kita, dan kita bisa mendidik anak-anak kita dengan mendidiknya yang memiliki akhlak yang mulia. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.